saya Ruri Wuryandari. Saya salah satu mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Bung Karno dengan kelas 6 IKM 2, nomor NIM-nya 11011180160. Kali ini saya akan menjawab atas soal UAS dari mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis dengan dosen Bapak Tri Oktas Kimiawan SIKOM MM. Ada 4 soal UAS kali ini. Saya akan menjawabnya satu persatu. Yang pertama, sebutkan 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis, yaitu 1. Memberi informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Yang kedua, membujuk atau persuading. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi, collaborating. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Demikian jawaban nomor 1. Saya akan lanjut ke jawaban nomor 2. Dengan pertanyaan, selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Fungsi pertama adalah surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat. Dalam kaitannya dalam dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis, misalnya surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain-lain. Yang ketiga, alat buku tertulis atau dokumen tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, dan lain-lain. Yang keempat, alat untuk mengingat, misalnya surat bisnis yang diarsipkan. Pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya. Yang kelima, bukti sejarah atau historis, misalnya surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam, pedoman kerja, misalnya surat keputusan atau surat perintah. Surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. Dan yang terakhir, ketujuh, media promosi bagi pengiriman surat. Demikian jawaban dari nomor 2. Saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 13 surat bisnis. Yang pertama, surat pemesanan. Salah satu surat bisnis yang lazim dijumpai dalam dunia bisnis baik pada perusahaan yang bergerak dalam proses pengolahan, perdagangan maupun jasa. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, surat pemesanan dapat dilakukan secara perorangan atau organisasi bisnis. Yang kedua, surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, meyakinkan atau sesuatu. Misalnya, surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus, atau mengubah suatu prosedur dan kebijakan. Yang ketiga, surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain atau manajemen perusahaan dengan cara-cara yang baik, yaitu sopan, ramah, dan tidak emosional, karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan agar segera memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Pelanggan kadangkala menjadi korban dari sikap dan perilaku perusahaan yang tidak menempatkan pelanggan sebagai mitra bisnis yang baik dan saling menguntungkan. Sikap ini yang akhirnya menimbulkan kekecewaan, ketidakpercayaan, dan ketidakpuasan pelanggan. Surat pengaduan ini menjadi salah satu cara bagi pelanggan kepada pihak lain
atau manajemen perusahaan untuk mengungkapkan rasa kekecewaan dan ketidakpuasan tersebut yang dapat dikirimkan langsung melalui pos, faksimil, atau email. Yang keempat, surat permintaan informasi. Surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga. Sebagai contoh, permintaan informasi tentang aneka produk baru, jasa pendidikan dan pelatihan atau diklat, sebagai berbagai bidang keahlian jasa perbaikan dan pemeliharaan, aneka jenis mesin dan elektronik, jasa perantara, penjualan properti, dan sebagainya. Yang kelima, surat ucapan selamat. Surat yang dikirimkan oleh perseorangan, kelompok maupun lembaga institusi yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang, kelompok maupun lembaga dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Misalnya, pemberian ucapan selamat kepada seseorang yang telah berhasil menemukan teknologi baru, ucapan selamat atas peluncuran produk baru, dan yang lainnya. Yang keenam, surat pemberitahuan. Surat yang dibuat oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga institusi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain oleh perseorangan, kelompok maupun lembaga institusi. Misalnya, perihal pindah alamat kantor, perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, pergantian pimpinan, perubahan harga, pembukaan kantor baru, dan lain sebagainya. Ketujuh, surat penagihan. Penagihan dalam dunia bisnis terjadi ketika seseorang atau organisasi tidak dapat memenuhi kewajiban atau hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Surat penagihan ditulis dengan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit, serta memilih kata yang familiar diikuti bahasa yang sopan dan tidak emosional. Yang kedelapan, surat peringatan. Surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi, yang berisi peringatan atau sesuatu hal. Misalnya, surat peringatan kepada debitur untuk segera melunasi hutangnya, atau surat peringatan untuk pelanggan agar tidak tertipu dengan produk tiruan atau bajakan. Yang kesembilan, surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau SPK adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. 10. Surat pengumuman. Surat yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak baik seseorang maupun organisasi yang dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti pengumuman dipasang di papan pengumuman atau media massa. 11. Surat undangan RUPS. Salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan bisnis ke depan dan bagaimana menentukan para manajer puncak yang benar-benar profesional di bidangnya. 12. Surat kuasa. Suatu surat pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama, orang yang memberikan kuasa, kepada pihak lain sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa berisi antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, pekerjaan dan jabatan, tanda tangan, masalah yang dikuasakan, tanggal pembuatan, dan masa berlaku surat kuasa tersebut. Yang terakhir, nomor 13, surat perjanjian. Surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak lain tentang suatu hal yang digunakan untuk membuat suatu surat perjanjian adalah surat bersegel yang dilengkapi dengan nilai materai tertentu, misalnya materai 6.000. Melalui surat ini, kedua belah pihak yang terkait harus menyepakati apa saja yang ada di dalamnya. Pertanyaan terakhir, nomor 4. Menurut Case ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Yang pertama, tahap perencanaan. Sasaran negosiasi tertentu sangat penting sebagai arahan atau petunjuk bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Kemudian ada strategi negosiasi, merupakan cara atau teknik yang mencapai tujuan bernegosiasi.
Ada beberapa strategi bernegosiasi yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah strategi kooperatif. Sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memakai semboyan win-win solution, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi jika dibutuhkan dan timbal balik, serta menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Kemudian ada strategi kompetitif, yaitu sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung, menurut sebuah konsesi menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Kemudian ada strategi analitis, yaitu mempunyai filosofi bahwa seseorang negosiator adalah pemecah masalah, problem solver, bukan seorang petarung. Strategi negosiasi, proses negosiasi, sasaran negosiasi. Memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan, serta membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Kemudian ada proses negosiasi. Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Proses negosiasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang dinamis dalam dunia bisnis. Dan menurut Case lagi, proses negosiasi itu ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu persiapan, merupakan tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan tim negosiasi yang sebaik-baiknya akan diikutsertakan dalam proses negosiasi. Ada kontak mata, merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Pada tahap inilah negosiasi akan memunculkan kesan pertama. Tahap penilaian mulai berlangsung di antara para negosiator tersebut. Konfrontasi merupakan tahap saling argumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Tahap ini merupakan tahap perdebatan sengit antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Oleh karena itu, kendalikan emosi, kepala boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Kemudian ada konsiliasi atau kompromi, merupakan tahap untuk saling melakukan proses tawar-menawar. Proses ini diperlukan untuk memperoleh titik temu yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ada solusi yang merupakan tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Para negosiator mulai menemukan titik-titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Kemudian ada pasca negosiasi atau konsolidasi, merupakan tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing memiliki satu komitmen atas segala yang telah disepakati? Inilah tahapan negosiasi yang paling sulit. Jangan mudah percaya bahwa proses negosiasi telah selesai, tapi bersikaplah rasional. Kemudian ada tahap implementasi. Yang kedua, tahap ini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide lagi. Implementasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, dan taktik melangkah ke tujuan lain. Kemudian yang ketiga, tahap peninjauan negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Demikian jawaban yang saya bacakan kali ini untuk soal UAS hari ini. Terima kasih. Stay safe and stay healthy semua.